Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Perkenalkan, saya Fitri Juniarti SPD, guru SD Negeri Wirasakti Atambua, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Belu. Hari ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Koneksi antar materi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pendidikan dan pengajaran. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai. Sedangkan pengajaran adalah proses belajar atau menuntut ilmu. Pengajaran bisa dilakukan oleh dosen, guru, ustadz yang mengajar atau yang menyampaikan ilmu kepada murid yang belajar. Hasilnya, murid menjadi pandai dan berilmu pengetahuan. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya menuntun. Merujuk pada peran seorang guru atau pendidik dalam membimbing dan membantu peserta didiknya untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mereka secara holistik. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan adalah proses mendampingi, mengarahkan, mengayomi, dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Kita menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya terapkan hanya sebatas 1. Mentransfer materi pelajaran. 2. Saya menganggap bahwa ketuntasan materi lebih penting dibandingkan memahami karakter murid. 3. Melihat dari nilai kognitif saja. Artinya menganggap murid sebagai objek pembelajaran. 5. Pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. 6. Saya tidak memperdulikan murid apakah benar-benar paham atau tidak, karena saya lebih fokus ke ketercapaian materi. 7. Hanya meminta siswa menghafal materi saja, sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Kemudian, apa yang berubah dari pikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini tidak tepat, serta saya menyadari bahwa seharusnya melakukan pembelajaran menyeluruh, tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi subjek pembelajaran, untuk bebas berekspresi sesuai minat dan bakat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran
sabar dan ikhlas dalam menuntun siswa agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Memberi ruang pada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Mempelajari karakteristik murid karena setiap anak unik dengan keistimewaannya. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran belajar dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan berpihak pada murid. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, interaktif, komunikasi, dan kolaborasi. 3. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. 4. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya berbagi motivasi untuk kalian semua. Belajar bukan hanya mempelajari sebuah fakta, tapi melatih pikiran untuk berpikir. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.